Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Yang saya hormati Kepala Desa Ciantra yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu atau istri beliau, Ibu apa? Ibu Acih ya. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Pak Lurah yang belum berkesempatan untuk hadir di lain waktu insya Allah bisa hadir di tempat kita ini. Kemudian yang saya hormati Ketua RW 011 SK Desa Sukadami, di mana tempat TPQ dan TK Darul Ilmi. Selanjutnya yang saya hormati Kepala Unit masing-masing yang berada di bawah naungan Yayasan Darul Ilmi. Unit SD, Kepala Sekolahnya Ustazah Liska Karomah merangkap TK, kemudian Ustazah Rizki di TPQ, Ustazah Dedeh Sulusiah di LTQ dan TQA. Dan yang saya hormati orang tua hebat, ayah hebat, umi, bunda, ibu, mama yang hebat, yang telah menghantarkan anaknya pada pagi hari ini untuk khotmul Quran. Kita doakan semuanya, mudah-mudahan bapak, ibu dan anak-anaknya menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, amin. Dan Masya Allah, ini merupakan aset kita yang di belakang saya ini, yang di hadapan kita ini aset dari bapak ibu. Mudah-mudahan nanti di yaumil akhir dapat memberikan mahkota di surganya Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya sekalian. Sebelum saya lanjutkan, sebuah ungkapan ta'azim saya, apresiasi saya, curahan hati saya yang paling dalam adalah ungkapan terima kasih kepada asatidzah, ustazah, ustadz yang telah membimbing ananda di belakang kita. Mungkin sebuah hal yang biasa-biasa saja kita melihat tampil, bisa seperti ini Darul Ilmi ini diawali inisiatifnya dari Power of the Mak-mak, para umahat. Nah ini saya tunjuk aja nih ya, perintis awal. Ustazah Liska Karomah mana? Nah ini Ustazah Liska Karomah, Ustazah Dedeh Sulsiah. Nah ini Ustazah Dedeh Sulsiah, anandanya juga ada di sini ya. Ustazah Soini, mana Ustazah Soini? Oh ini Ustazah Soini, Ustazah Rizkiawati, ya. Oh nih di belakang. Nah ada lagi yang belum saya sebut. Kalau ibaratnya orang baru masuk Islam namanya asabikunal awalun ya. Nah ini asabikunal awalunnya Darul Ilmi yang saya sebutkan tadi. Bahkan ini pun tentu ini untuk motivasi. Ustazah Rizki itu awalnya belajar, jadi ngajar, sekarang jadi kepala TPQ. Masya Allah. Ini salah satu filosofinya Darul Ilmi. Dar itu penempaan. Apa namanya kalau bahasa di sini ya? Kalau bahasa di Medan saya itu nempa. Pesanan ya? Enggak.
Kalau jahit apa namanya? Kalau di sana tuh namanya ini bahan, dijahit di tempat. Nah, apa namanya? Ya gitulah ya. Artinya dari sesuatu baku nggak jadi apa-apa menjadi sesuatu. Nah, di Darul Ilmi yang awalnya nggak bisa baca Quran, belajar baca Quran, akhirnya jadi pembimbing pembaca Al-Quran. Nah, ini filosofi Darul Ilmi. Bukan karena ujungnya namanya ilmi, nama saya ilmi ya. Nah, karena kalau bahasa Darul Ilmi rumahnya ilmi, bukan. Tapi penempaan orang supaya berilmu. Nah, inilah cikal bakalnya, inilah hasilnya. Inilah kerja keras dari para asatidahnya. Nah, terinspirasi dari itu maka terbentuklah Yayasan Darul Ilmi Cikarang. Saya hanya wasilah saja, nggak ada apa-apanya. Nah, yang berjuang itu ini. Nah, dan doanya. Nah, pada waktu itu tidak punya tempat Bapak Ibu, sedih kita dulu. Udah metodenya dicaci maki, metode apaan sih baca Quran? Buka-buka mulut, rahangnya nggak kemana-mana, monyong main apa? 3 apa? M, apa? 3M, M3, apa tuh? Mencucu, mencici, monyong, mencucu, mencici. Nah, apa-apaan sih ini? Nah, kalau orang yang repot amat sih belajar baca Quran ya, yang lebih repot itu siapa? Orang tuanya di rumah. Ustazahnya nggak begitu. Nggak begitu. Apalagi udah online ya. Yang bingung orang tua. Hasil kerja keras dan doa-doa yang ini akhirnya karena dulu berapa tempat. Kita Bu Lurah ada di Cikarang Permai itu ada 2 desa ya. Ada Ciantra, ada Sukadami. Masing-masing ada posnya. Karena terpencar-pencar, ya saya berinisiatif untuk menyatukan. Namanya TPQ Darul Ilmi. Dari nama-nama yang saya sebut tadi itu adalah para perintisnya. Ternyata nggak mudah ya minta sumbangan ya. Coba sana kita kumpuli, nggak berhasil. Kumpul hanya berapa ribu rupiah. Sementara penyelenggara itu butuh banyak biaya. Dibuatlah proposal. Saya masih ingat proposalnya mungkin ada setinggi ini Bu, Pak. Proposalnya ada setinggi ini. Itu ngeprint sendiri, jilid sendiri, ngerapi sendiri. Karena kalau ke tukang fotokopi jadi mahal. Sampai kita buat kupon wakafnya itu, ini jadi kenangan indah ya. Buat sendiri, dikasih nih. Sampai ada, wah wakaf kok ditetapkan angkanya, sedih itu. Sampai ada, kok minta sedekah ditetapkan nominalnya, itu perintis awal. Akhirnya saya coba ke Jakarta, sebelumnya saya aktivitas di Jakarta, ngelola sekolah. Saya sebar tuh semua proposal. Alhamdulillah, nggak ada yang balik. Nggak ada yang balik. Sampai ini kisah sedih saya, ada orang baru nyumbang 3 miliar. Ada yang tahu metode UMI? Metode UMI bisa menyebar di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dan hampir seluruh Indonesia itu 1 donaturnya. Saya kenal dekat, kenal rapat, baru nyumbang 3M. Saya datang sana, 100.000 juga nggak dapat. Tapi apa yang saya dapat? Tepukan, ditepuk bahu saya. Ustadz bisa jadi. Pulang nangis saya. Orang baru nyumbang 3M. 100.000 entah acan. Entah acan ya betul. Belum ada ya. Nggak ada kasih. Cuma kasih doa dan saya menyepelekan doa waktu itu. Yang saya butuhkan bukan doa, ya minimal rupiah, minimal ganti bensin lah. Itu adanya di Jatiwaringin, perumahan Pertamina. Sampai kemarin itu nggak berhenti air mata saya. Saya kira ya Allah perjuangan udah buat proposal banyak ini nggak dapat. Terakhir qadarullahnya 2 pekan kemudian saya ditelepon. Yang nelpon itu namanya Ibu Aliyah, udah almarhumah. Saya udah minta nggak laku tuh proposal saya karena dia kenal. Ya udah, nih ada, tapi belum bisa bangun sekolah, saya belum bisa bantu, masjid aja dulu. Jadilah Masjid Baitul Aziz.
Nah ini juga Masya Allah, keliling saya hampir area sini, daerah Jegang ada harga yang lebih murah, nggak mau donaturnya. Sampai di sini harganya 3 kali lipat, mau. Itulah memang udah takdir Allah. Jadilah awalnya itu Masjid Baitul Aziz. Maunya TPQ terbangun masjid. Allah punya rencana lain. Yang akhirnya saya beranikan diri kayak orang punya banyak uang. Saya cari di perumahan Cikarang Permai itu siapa yang mau jual rumah. Pede banget. Padahal nggak ada duitnya. Semua nawarin. Qadarullahnya dapatlah di blok F4 nomor 28. Nggak ada juga duitnya. Nangis lagi. Cari sana cari sini. Alhamdulillah ada teman saya berangkat haji 2008. Nggak nyangka. Orang itu mau mengeluarkan dananya. Orang yang low profil biasa-biasa aja. Ternyata punya perusahaan. Dengan selembar ceknya terbelilah untuk dana awal. Itu pun bukan beli rumahnya dulu. Hooknya dulu dibayar. Baru transaksi peralihan over kredit. Alhamdulillah sekarang sudah. Nah insya Allah keseluruhannya asetnya baik di Cikarang Permai ataupun yang di Ciantar ini legalitas pemilikannya milik Allah dengan judul wakaf. Apa Bu? Jadi bukan milik Pak Ilmi, bukan milik Bu Liska, milik umat seluruhnya terkhusus yang ada di desa Ciantra dan Sukadami. Bu Lurah ini aset Ciantra, tolong sampaikan ke Bapak. Nah mohon doanya semua, perjuangan kita belum berakhir, ini bangunan masih belum selesai dan sebelah kanan saya itu lahan mau dibebas wakafkan karena kondisinya mendesak, izin operasional SD itu tidak bisa keluar karena lahan kita kurang. Nah kita upayakan tuh mencari dana talangan untuk membebaskan dana wakaf. Alhamdulillah dari sekitar 1 miliar yang dibutuhkan kita sudah dapat 400 juta rupiah. Alhamdulillah. Kurangnya berapa Bu? Pak 600 juta rupiah. Tolong doanya dan sisihkan bahagian rezekinya insya Allah Darul Ilmi Amanah. Dan ini tolong, ini ada Pak RW nya, ada Bu Lurah. Ya kita nggak tahu faktor usia ya. Nah, apakah saya belakangan, Bapak Ibu duluan? Apakah Bapak Ibu duluan, saya belakangan? Allah alam ya. Nah mana tahu saya yang duluan nantinya. Ini amanah umat. Tolong dijaga, tolong diingatkan. Kenapa? Kalau asetnya ini Masya Allah secara hitungan materinya. Tapi kita bukan itu target kita. Target kita bagaimana ini menjadi media, sarana penghantar kita ke surganya Allah. Ini investasi akhirat kita. Sama dengan ananda-ananda di belakang saya ini. Ini investasi ayah dan bunda. Anak-anak soleh dan soleh ini adalah investasi akhirat. Gak ada yang lebih berharga. Mau sehebat apapun tinggi jabatannya, tapi tidak bisa memberikan syafaat untuk kedua orang tuanya, gak ada artinya. Biasa-biasa saja, tapi doanya diijabah oleh Allah. Menenteramkan hati kedua orang tuanya, selalu dicintai Allah dalam perjalanan hidupnya. Inilah cikal bakal orang anak-anak di depan kita ini. Anak-anak siapa ini? Anak-anak bapak dan ibu. Kembali lagi, siapa yang menghantarkan mereka yang mungkin kita terlupakan? Ustazah-ustazah ini, ustadz-ustadznya. Ya minimal bentuk takzimnya ya kita doakan. Mudah-mudahan para ustazahnya, para pejuang-pejuang agama Allah di bidang pembacaan Al-Quran ini dimudahkan, dilapangkan, dilancarkan segala urusan dunianya, amin. Dan di akhirat termasuk golongan-golongan penghuni surga, amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan, bahwasanya sebuah atau hasil bukanlah sesuatu yang alamiah terjadi, terapi merupakan bahagian dari sebuah proses yang cukup berat ketika dijalani oleh orang-orang yang ikhlas. Begitu juga Bapak Ibu pingin menjadi orang tua yang soleh dan soleha, nggak mudah ya.
Keluarga sakinah mawadah warahmah nggak mudah, butuh proses. Salah satunya adalah cikal bakalnya mendidik anak-anak menjadi penghafal Al-Quran, menjadi anak yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan amalan-amalan kita dibarokahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Ini sudah bulan Sya'ban, saat lagi Ramadan, yang mudah-mudahan kita dapat berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan dan beramal di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi ini iklan boleh? Pak, Ibu boleh iklan? Iklan ukhrawi ya. Ini investasi akhirat kita. Bangunan belum selesai. Tolong doanya, kalaupun ada keluarga tolong diinformasikan. Mana tahu yang mau mendapatkan fadilah bulan Ramadan bisa berzakat mal, berwakaf dan berinfak sedekah di Darul Ilmi. Itu saja mungkin informasinya, dan afumikum, kita doakan Bapak Ibu semuanya dan anandanya sama-sama kita meraih ridho ilahi walaupun dengan kondisi yang gak lazim seperti saat ini. Sebenarnya banyak yang ingin disampaikan karena banyak lagi agenda, sudah ada bisikan 5 menit lagi udah lewat ya. Ya mudah-mudahan dalam kesempatan lain kita bisa lanjutkan. Afu minkum wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.